Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Rizky Bintang Ramadan dari Universitas Terbuka Malang, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Di sini saya masih menggunakan OBS untuk alat bantu recording saya. Dan mari kita mulai saja praktiknya. Pertama-tama dengan membuka SAM. Dan di sini kita masih menggunakan dan harus menggunakan database rumah sakit yang sudah kita buat di tugas 2. Oke. Untuk tugas 3 nomor 1 ini kita harus commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Saya akan melakukannya satu persatu. Satu persatu yaitu nomor 1 yaitu commit, kita buat rutin. Create new routine, kita buat transaksi 1 misalnya. Kita draw parameter. Untuk parameternya di sini saya sudah Oke, kita coba commit. Kita go dan kita execute. Di sini masih ada ya. Dan di tabel pasien juga ada. Juga sudah tertera. Oke. Ke selanjutnya yaitu rollback. Kita ke rutin lagi. Create new routine, transaksi 2. Drop parameter. Oke, saya akan jelaskan di sini. Intinya ini akan mengupdate pasien bervalue 24 yang kita tambahkan tadi yaitu bernama Ayu. Ini akan di-set ke nama Fitri. Akan tetapi di sini akan ada perintah rollback yang akan rollback ini intinya akan membatalkan fungsi dari ini ya, fungsi atas ini, membatalkan suatu fungsi walaupun sudah ada commit. Kalau ada rollback berarti akan membatalkan suatu fungsi. Oke, saya go. Kita execute. Nah, value 24 masih bernama Ayu. Di sini value 24 masih bernama Ayu karena rollback tadi. Oke, kita coba yang contoh kedua. Kita edit. Nah, di sini ada rollback ya. Intinya ini akan menambahkan pasien yang bervalue 24 ke dalam basis data. Akan tetapi jika ada rollback di sini, fungsi ini akan digagalkan. Dan di bawahnya ada update pasien dengan nama Fitri untuk value pasien 24 dan commit tanpa ada rollback. Intinya di sini nanti fungsi ini akan gagal dan yang berhasil dilakukan adalah yang bawah ini karena ada rollback ini. Kita coba ya. Oke, execute. Sebentar.
Oke, kita coba go dan execute. Nah, berkat fungsi ini kita bisa mengubah nama pasien Ayu yang tadinya value 24 itu Ayu ke Fitri. Dan fungsi di atas ini tidak terpakai ya, karena ada fungsi rollback yang menggugurkan sebuah fungsi yang di atasnya ini. Oke, saya rasa itu cukup untuk fungsi rollback. Kita ke fungsi berikutnya yaitu checkpoint. Kita buat rutin baru lagi, transaksi 3. Kita drop parameter. Oke, saya akan jelaskan di sini. Di sini akan menginsert yang pertama ini akan menginsert pasien bervalue 25 bernama Vina dari Medan ini. Dan di sini ada save point, yaitu checkpoint, kayak bisa kembali ke posisi itu. Kita membuat sebuah save point ya intinya. Nah, untuk yang kedua kita insert lagi pasien yang bervalue 26, nama Mahindra asal Malang. Namun kita rollback ke save point yang satu. Kita rollback ke fungsi ini. Di bawahnya lagi ada fungsi insert pasien bervalue 27. Mahisa ini kita commit dan select from pasien seperti biasa. Oke, intinya ini nanti akan menambahkan pasien ini bervalue 25 dan fungsi ini akan gagal karena kita rollback ke save point 1. Intinya akan menambahkan pasien ini dan hanya pasien ini. Value 26 tidak akan ada nanti. Kita coba go dan kita execute. Nah, Vina dan Mahisa. Mahindra tidak ada karena setelah fungsi ini kita rollback ke save point 1. Yang tadi kita buat save point 1 yaitu Vina. Dan Mahisa seperti biasa bisa. Oke, saya rasa cukup untuk checkpoint. Kita ke berikutnya yaitu trigger. Buat tabel sesuai panduan praktik. Oke, kita buat table dulu ke designer. Bentar, table, create new table ya. Di sini kita samakan saja ya, obat dan transaksi obat. Transaksi obat. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 5 create. Kita samakan saja ID saksi. Dan ID atas sendiri kita buat primary. Di sini transaksi.
Ini primary. Oke. Dan kita save. Kita buat lagi tabel obat 1 2 3 4 5. Create ID obat. Dan di atas sendiri yaitu ID obat kita buat primary. Dan lalu kita save. Dan di sini sudah ada obat dan transaksi obat. Kita ke langkah selanjutnya yaitu membuat indeks untuk transaksi obat dan pasien. Kita ke transaksi obat, structure, kita buat indeks untuk transaksi obat dan pasien agar bisa dibuat relasi ya nanti. Indeks transaksi obat dan pasien. Lalu kita ke obat, transaksi obat dan pasien. Cuman ID obat ini saja. Oke, kita ke selanjutnya. Kita desain tabel designer. Kita show table. Kita buat seperti panduan praktik ya, obat. Transaksi obat di sini. Kita create relationship antara ID obat dan ID obat. Cascade ya. Oh, harus di save dulu ternyata. Bentar. Kita save dulu. Dan kita buat relationship lagi untuk ID pasien dan ID pasien. Sama cascade. Oke, sudah selesai. Lalu ke langkah berikutnya yaitu insert obat. Ya, di sini ya. Kita ke obat, insert ID obat di sini. Satu kita ikuti ini saja ya. 1 kode obat A01, nama obat yaitu amikacin. Harga 20.000. Stok 10. Kita go. Kita insert lagi. 2 kode obat kita insert lagi 3 03. Oke, kita create new trigger. Penjualan transaksi obat after. Kita buat di sini
Kita go. Nah, sekarang kita coba transaksi ya. Transaksi obat, yaitu kita coba transaksi, insert, misalnya ID transaksi 1. Di sini kita lihat, kita coba transaksi betadine yang seharga 7.000 ini kita beli 2 ya. Coba kita ke transaksi obat, insert 1, ID pasien misalnya bintang, betadine yaitu 03, jumlah 2, total harga 7.000. Kita go dan kita lihat obat. Nah, sudah berkurang, yaitu tadi stoknya 5 ke 3 karena kita sudah ambil 2. Oke, untuk nomor 1 sekian ya, saya rasa cukup. Dan untuk nomor 2 kita akan melakukan replikasi data, yaitu menggunakan Oracle VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal Ubuntu di dalamnya. Saya lakukan sebisa saya ya, dan saya mengikuti arahan ini. Oke, kita pertama-tama ke menu replikasi, configure dan replicate rumah sakit. Nah, di sini kita copy dulu, jangan go dulu ya. Kita copy ke my ini di exam config. Kalau tidak salah di sini ya tadi. Binlog do ya. Binlog do. Kita pastikan sama ya. Dan kita save. Kita stop dan kita restart lagi ya. Oke, setelah itu kita go. Nah, sudah. Lalu ke langkah selanjutnya, kita add account. Di sini user account. Oke, kita add account. Username kita buat kita buat sembarang ya. Hostname ini IP di Ubuntu. Ini saya sudah install ya. Cara melihat IP-nya, ini IP kita, endpoint ini kita IP kita 192.168. Bentar. Password kita buat simple saja. Dan kita pilih replication client dan slave. Nah, di sini ada keterangan ya, username merupakan username sembarang, hostname IP address Ubuntu, password sembarang, dan kita centang replication dan replication slave. Dan kita go. Kita coba lihat. Di sini ada ya, Bindut. Oke. Selesai, replikasi selesai. Kita ekspor database kita rumah sakit ini. Di ekspor. Export. Oke.
Di sini ada, di sini kita pindahkan ke flash disk. Bisa drag and drop. Sebentar ya, saya akan pindahkan ke flash disk. Oke, tadi kita sudah ekspor database rumah sakit kita. Yang ini kita pindahkan ke flash disk dan kita pindahkan ke Ubuntu yang sudah kita install di VirtualBox. Kita copy saja ke dokumen. Kita eject. Dan langkah selanjutnya yaitu kita buka terminal dan kita buka XAMPP ya, dengan cara ini. Kita buka terminal dulu. cd opt.lam ls, dan ini ya, kita run ini untuk menjalankan XAMPP di Ubuntu dengan sudo. Oke, di sini sudah muncul. Dan kita start ya. Kita masuk dulu. Kita start. Dan kita masuk ke dalam browser, localhost phpMyAdmin. Dan di sini kita create dulu rumah sakit, create database rumah sakit, database create rumah sakit. Oke. Dan import tadi. Import browse dokumen dan rumah sakit yang sudah kita ekspor tadi. Kita klik import. Sebentar. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Kita buka ini, kita buat database. Kita import. Untuk nomor 2 saya rasa tidak bisa ya, saya mengalami kendala. Saya rasa sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.